Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kami masih membahas mengenal iosmosis pada Dinas ESDM Jabar, tentunya bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, Kepala Pelaksana Harian Kepala Dinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral, ada Bapak Slamet Mulyanto. Kita lanjutkan, Pak Slamet, tadi sudah dijelaskan betapa canggihnya iosmosis yang bisa kemudian diakses oleh publik. Kita mau tahu nih Pak, ada banyak kemudian layanan-layanan yang bisa diakses di iosmosis ini. Ya, di antara ini adalah layanan penetapan nilai perolehan air tanah. Mungkin bisa dijelaskan Pak itu. Jadi terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi salah satu layanan di dalam iosmosis adalah dari sektor air tanah adalah penetapan nilai perolehan air tanah. Jadi ini adalah kerjasama antara para pemerintah kabupaten kota dengan kita di provinsi, terutama dengan Badan Pendapatan Daerah. Jadi nantinya ketika kita sudah menetapkan nilai perolehan air tanah untuk masing-masing kabupaten, ini akan memberikan kontribusi terhadap pajak air tanah yang akan diperoleh oleh masing-masing kabupaten juga provinsi gitu ya. Jadi ada perhitungannya nanti. Jadi ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan buat kita supaya PAD kita juga akan terus meningkat dengan adanya pemanfaatan air tanah dalam ini di Jawa Barat. Pak, selain tadi terkait kemudian air tanah, ini kan yang juga sedang digencarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini adalah terkait peralihan kita ke kendaraan listrik. Dan ini juga bisa dimonitor ya Pak ya di iosmosis ini. Ada layanannya juga Pak ya di iosmosis. Jadi mohon izin Bu, mungkin saya coba tambahkan. Jadi salah satu fitur di dalam aplikasi iosmosis ini adalah fitur terkait dengan penggunaan KBLBB. Jadi ini merupakan KBLBB itu adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau sekarang disebut sebagai electric vehicle gitu ya, sebagai mobil listrik gitu ya, atau kendaraan listrik. Nah, ini merupakan pengejawantahan dari Perpres 55 tahun 2019 di mana Pak Presiden sudah menginstruksikan kepada kita semua untuk menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau electric vehicle ini. Kemudian ada Inpres 7 tahun 2022 juga yang mewajibkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun kabupaten kota dan provinsi untuk menggunakan kendaraan dinasnya dengan menggunakan kendaraan listrik ini. Dan Jawa Barat sejak tahun 2023 ini sebetulnya sebelumnya juga Pak Gubernur, Pak Wagub dan Patwal sudah menggunakan kendaraan listrik sejak tahun 2020 gitu ya. Nah, kemudian 2022 dikembangkan lagi untuk kira-kira 18 dinas di Jawa Barat ini menggunakan kendaraan listrik. Sebanyak 22 unit kendaraan listrik, sifatnya skemanya masih sewa gitu ya. Dan masing-masing dinas itu diwajibkan menyampaikan laporan. Laporan misalnya berapa panjang jarak tempuh selama 1 bulan, kemudian berapa kebutuhan listrik yang digunakan selama 1 bulan. Kemudian nanti itu semua dikonversi menjadi seberapa besar sebetulnya penurunan emisi gas rumah kaca kita melalui penurunan CO2 ekivalen. Kemudian berikutnya adalah dikonversi menjadi seberapa banyak jumlah pohon yang harus kita tanam gitu ya dengan penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Ini salah satu contoh saja Bu, boleh saya sampaikan bahwa untuk sampai dengan Agustus ya, dari bulan Februari sampai dengan Agustus itu potensi penghematan jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis BBM fossil fuel, itu kita bisa menghemat di angka 267,5 juta selama dari bulan Februari sampai Agustus. Kemudian dapat mengurangi karbon CO2 ekivalen itu di 34.367 kg. Dan kemudian itu setara dengan kita menanam pohon angsana sebanyak 3.031 buah pohon. Itu artinya kita sedikit memberikan kontribusi terhadap bagaimana perubahan iklim yang terjadi saat ini gitu ya, sesuai dengan ratifikasi dari Paris Agreement.
di dunia, dan Indonesia juga harus melakukan itu, termasuk Jawa Barat. Ini 20 berapa kendaraan Pak? 22 unit kendaraan. 22 unit saja. Sudah cukup bagus ininya, kontribusinya. Kontribusinya terhadap kemudian apa sih namanya lingkungan ini sudah sangat baik begitu ya, apalagi nanti jika kemudian hal ini lebih digencarkan lagi ya Pak ya. Insya Allah nanti ke depan kita coba kembangkan lebih jauh lagi. Tidak hanya kendaraan roda 4, karena juga ada program konversi kendaraan motor listrik. Jadi yang sebelumnya motor BBM menjadi motor listrik itu bisa dikonversi. Jadi kalau Pemprov Jabar ini biasa suka kasih statement terkait bagaimana kemudian kontribusi peralihan kendaraan listrik, ini kita sudah menghemat segini. Lalu juga ini ramah lingkungannya tuh sebegininya loh. Itu betul. Bukan statement tak berdasar gitu Pak ya. Ini bisa diperhitungkan dan salah satunya adalah melalui aplikasi iOsmosis ini ya Pak ya berarti ya. Kalau tidak dengan aplikasi maka kita nggak tahu trackingnya itu. Kalau semua dinas tidak melakukan laporan, pelaporan, maka kita tidak tahu ininya. Seberapa besar kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, melalui laporan ini, maka kemudian ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan buat kondisi lingkungan di Jawa Barat, terutama minimal gitu ya. Baik. Siap. Pak, kalau untuk goal jangka panjang dan lebih besarnya nih Pak, harapan-harapan tentunya dari aplikasi iOsmosis ini aplikasi kan Pak ya? Iya, betul. Untuk kemudian Jawa Barat khususnya nih, seperti apa nih Pak? Jadi goals-nya adalah kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ya kepada masyarakat luas. Mungkin dalam hal ini juga para pengusaha ya di sektor ESDM, ada air tanah, pertambangan, ketenaga listrikan, dan kemudian juga pengguna KBLBB di Pemprov misalnya gitu ya. Ini memberikan pelayanan yang maksimal ya kepada masyarakat, bahwa kita sudah bergeser dari era konvensional menjadi era digital. Dan pelayanan kita akan lebih baik karena integritas kita terjaga. Nah, itu yang penting. Integritas kita harus tetap ditegakkan gitu ya. Karena melalui program-program pelayanan publik yang berbasis digital ini itu akan mengurangi dampak-dampak negatif. Baik, semoga hal-hal tersebut ini kemudian bisa tercapai. Mungkin ada ajakan Pak untuk masyarakat atau mungkin pengusaha-pengusaha yang terkait dengan ESDM di Jabar, seperti apa Pak? Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pengusaha yang ada di Jawa Barat, di sektor ESDM terutama, di sektor ketenaga listrikan, air tanah, dan pertambangan, maka kami sudah menyiapkan layanan digital untuk iOsmosis. Maka mangga silakan diakses iOsmosisnya, karena tujuan dari pengembangan iOsmosis ini adalah memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Slamet atas waktunya sudah menyempatkan untuk kemudian mensosialisasikan ya iOsmosis kepada masyarakat Jabar, khususnya mungkin adalah klien-klien dari ESDM Jabar. Terima kasih Pak, sehat selalu. Sama-sama Ibu. Saudara, kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Semoga informasi yang kami berikan pada pagi hari ini dapat mengedukasi dan juga bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.